wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Kartikasari, NIM H02218011 dari Fakultas Sains dan Teknologi Program Studi Matematika UIN Sunan Ampel, Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang field atau lapangan dalam materi aljabar abstrak 2. Nah, teman-teman, di sini saya akan membahas tentang soal dan pembahasan sebuah field. Mari kita kerjakan dulu. Untuk pengerjaannya saya kerjakan dulu ya. Nah, teman-teman, kali ini aku akan membahas tentang field atau lapangan itu memenuhi syarat apa aja. Untuk field itu dia bisa dikatakan field jika dia termasuk ring. Untuk yang kedua, dia termasuk ring komutatif. Yang ketiga, elemen selain 0 mempunyai inverse pada operasi perkalian. Maka jika ia memenuhi 3 ini, maka dia bisa dikatakan field atau lapangan. Untuk soal-soal tentang field. Nah, kali ini saya akan menjelaskan untuk yang soal yang pertama. Untuk yang soal pertama itu, buktikan kebenaran dari pernyataan berikut. Bilangan bulat dari operasi penjumlahan dan perkalian itu merupakan bukan field. Mari kita jawab. Untuk yang pertama, klasifikasinya adalah pada ring. Untuk yang ring, kita bagi dua. Ada untuk operasi bilangan pada plus, operasi bilangan bulat perkalian, sama sifat distributif. Untuk yang pertama, ring pada bilangan bulat pada operasi penjumlahan. Yang pertama adalah tertutup. Untuk yang tertutup, setiap A, B elemen bilangan bulat berlaku A plus B elemen bilangan bulat. Itu memenuhi. Oke. Untuk yang asosiatif, itu setiap A, B, C elemen dari bilangan bulat berlaku dalam kurung A plus B dalam kurung ditambah C sama dengan A plus B plus C, atau A plus dalam kurung B plus C dalam kurung sama dengan dalam kurung A plus B plus C. Memenuhi. Oke, yang ketiga, identitas. Terdapat 0 elemen Z sebagai identitas yang berlaku 0 plus A sama dengan A plus 0 sama dengan A untuk setiap A elemen dari Z. Memenuhi. Untuk yang keempat, inverse. Untuk setiap A elemen dari bilangan bulat, terdapat min A elemen dari bilangan bulat sebagai inverse yang berlaku A plus min A sama dengan min A plus A sama dengan 0. Itu memenuhi. Untuk yang terakhir, pada bilangan bulat pada operasi penjumlahan komutatif, setiap A, B elemen dari Z berlaku A plus B sama dengan B plus A. Memenuhi. Jadi, pada kesimpulannya, pada ring bilangan bulat pada operasi penjumlahan terbukti merupakan grup komutatif. Untuk yang kedua, selanjutnya adalah bilangan bulat pada operasi perkalian. Yang pertama, itu setiap A, B elemen dari bilangan bulat berlaku A kali B elemen bilangan bulat. Memenuhi. Yang kedua, asosiatif. Setiap A, B, C elemen dari Z atau bilangan bulat berlaku dalam kurung A kali B tutup kurung kali C sama dengan A dalam kurung B kali C tutup kurung, atau A dalam kurung kali B kali C tutup kurung sama dengan A kali B kali C. Itu memenuhi. Nah, di sini tertutup sama asosiatif kan memenuhi. Jadi terbukti
bilangan bulat pada operasi perkalian merupakan semigroup. Nah, untuk yang terakhir pembahasan pada ring yaitu sifat distributif. Sifat distributif itu terdiri dari distributif kanan dan distributif kiri. Nah, untuk yang distributif kanan dulu, untuk setiap A, B, C elemen dari bilangan bulat berlaku A plus B kali C sama dengan A kali C plus B kali C. Ini memenuhi ya. Memenuhi. Untuk yang kedua, distribusi kiri. Setiap A, B, C elemen dari bilangan bulat berlaku A kali B plus C sama dengan A kali B plus A kali C. Memenuhi. Jadi terbukti untuk sifat distributif dia berlaku dan memenuhi pada ring itu. Untuk kesimpulan akhirnya, jadi bilangan bulat pada operasi penjumlahan dan perkalian merupakan ring. Kenapa dikatakan ring? Karena ia memenuhi dan terbukti sebagai grup komutatif, semigroup, dan berlaku sifat distributif. Untuk pembahasan yang kedua, bisa dikatakan field jika dia ring komutatif. Nah, apa itu ring komutatif? Komutatif itu kedua operasi penjumlahan atau perkalian harus memenuhi sifat komutatif. Untuk yang pertama, bilangan bulat pada penjumlahan itu setiap A, B elemen dari bilangan bulat berlaku A plus B sama dengan B plus A. Itu memenuhi. Untuk yang kedua itu adalah bilangan bulat pada operasi perkalian. Untuk setiap A, B elemen dari bilangan bulat berlaku A kali B sama dengan B kali A. Itu juga memenuhi. Jadi, untuk kesimpulannya pada operasi penjumlahan dan perkalian pada bilangan bulat merupakan ring komutatif karena memenuhi dan terbukti sebagai sifat komutatif. Untuk yang poin ketiga, untuk setiap elemen selain 0 mempunyai identitas dan inverse pada operasi perkalian bilangan bulat pada operasi perkalian. Untuk yang pertama, identitas ya. Identitas itu terdapat satu elemen dari bilangan bulat sebagai identitas berlaku 1 kali A sama dengan A kali 1 sama dengan A untuk setiap A elemen dari bilangan bulat. Itu memenuhi. Oke. Untuk yang kedua, inverse. Inverse itu setiap A elemen dari bilangan bulat tidak terdapat A-1 elemen dari bilangan bulat sehingga inverse berlaku A kali A-1 sama dengan A-1 kali A sama dengan 1. Untuk setiap A elemen dari bilangan bulat A kali A inverse sama dengan 1 hanya dipenuhi oleh A inverse sama dengan 1 per A. Oke, diingat ya ini untuk A pangkat min 1 sama dengan 1 per A tidak boleh sama dengan 0. Namun, A 1 per A itu bukan elemen dari bilangan bulat. Maka dari itu, Z tidak memiliki inverse. Maka dari poin ketiga, bisa dikatakan tidak memenuhi karena pada inverse-nya itu dia tidak memiliki inverse, tetapi identitasnya memiliki inverse. Jadi, kesimpulannya untuk yang poin pertama ring memenuhi, untuk yang poin kedua ring komutatif memenuhi, tetapi untuk poin ketiga tidak memenuhi. Jadi terbukti untuk bilangan bulat pada operasi penjumlahan dan perkalian bukan field. Nah, teman-teman, kan tadi sudah soal untuk yang pertama. Nah, sekarang saya akan berlanjut pada untuk soal yang kedua. Untuk soal yang kedua itu buktikan kebenaran dari pernyataan berikut. Misalkan bilangan kompleks, himpunan bilangan kompleks dengan operasi penjumlahan dan perkalian bilangan kompleks merupakan field. Itu akan kita jawab ya. Nah, saya akan mengasih tahu bilangan kompleks itu himpunan A plus BI di mana A, B elemen dari bilangan real, imajinernya sama dengan akar min 1. Bilangan kompleks Z1, Z2, Z3 di mana Z1 A1 plus B1I, Z2 A2 plus B2I dan Z3 sama dengan A3 plus B3I. Jadi Z itu kayak lambang umumnya dari bilangan kompleks. Untuk yang pertama, kita akan membahas tentang ring. Ring kan dibagi jadi 3, bisa dikatakan ring. Dia tuh
pada kompleks penjumlahan perkalian. Dan sifat distributif. Untuk yang pertama yang akan saya bahas adalah bilangan kompleks pada penjumlahan. Dikatakan tertutup jika Z1 plus Z2 elemen dari kompleks untuk setiap Z1, Z2 elemen dari kompleks. Z1 plus Z2 sama dengan A1 plus B1I plus A2 plus B2I sama dengan A1 plus A2 plus B1 plus B2I elemen dari C. Itu memenuhi. Untuk yang kedua asosiatif. Asosiatif kan Z1 plus Z2 itu dalam kurung plus Z3 sama dengan Z1 plus dalam kurung Z2 plus Z3 tutup kurung, atau Z1 plus dalam kurung Z2 plus Z3 tutup kurung sama dengan dalam kurung Z1 plus Z2 tutup kurung plus Z3 untuk setiap Z1, Z2, Z3 elemen dari C. Buktinya Z1 dalam kurung Z1 plus Z2 dalam kurung plus Z3 sama dengan A1 plus B1I plus A2 plus B2I itu dalam kurung semuanya di plus A3 plus B1I sama dengan A1 plus B1I plus A2 plus B2I plus A3 plus B3I. Ini tutup kurungnya di sini, kalau yang ini tutup kurungnya di sini, itu sama dengan Z1 plus dalam kurung Z2 plus Z3 tutup kurung, memenuhi. Untuk yang opsi kedua ini itu Z1 plus dalam kurung Z2 plus Z3 sama dengan dalam kurung A1 plus B1 plus A2 plus B1I plus A3 plus B3I, itu yang ditutup kurung yang di sininya itu sama dengan A1 plus B1I plus A2 plus B2I plus A3 plus B3I yang ditutup kurungnya yang bagian sini. Maka jadi Z1 maka sama dengan dalam kurung Z1 plus Z2 tutup kurung plus Z3. Ini juga memenuhi. Nah, untuk yang identitas terdapat 0 sama dengan 0 plus 0 I elemen dari kompleks, sehingga Z plus 0 sama dengan Z untuk setiap Z elemen dari C. Dibuktikan Z plus 0, Z-nya A plus B plus A plus BI, 0-nya untuk 0 plus 0I. Maka dari itu dikalikan seperti ini akan menghasilkan sebuah A plus BI sama dengan A plus BI ini kembali lagi menjadi Z. Itu memenuhi. Oke, untuk yang keempat itu inverse. Setiap Z sama dengan A plus BI elemen dari C terdapat min Z sama dengan min A min BI elemen dari C, sehingga Z plus min Z sama dengan 0. Akan kita buktikan Z plus min Z sama dengan Z-nya kan A plus BI. Untuk min Z-nya itu min A min BI. Nah, maka dari itu kita susun sesuai dengan ruas. Misalnya A plus min A itu jadi 1, terus BI plus min BI itu jadi 1. Nah, itu kan habis 0, ini juga habis 0, hasilnya 0. Maka memenuhi. Oke. Yang terakhir pada kompleks operasi penjumlahan itu komutatif, yaitu Z1 plus Z2 sama dengan Z2 plus Z1 untuk setiap Z1, Z2 elemen dari C. Dibuktikan Z1 plus Z2 sama dengan A plus BI plus 1I sama dengan A2 plus B2I. Maka dari itu kita balik untuk Z2 nya jadi A2 plus B2I plus A1 plus B1I. Maka dari itu Z ini termasuk Z2 dan ini termasuk Z1, maka memenuhi. Jadi untuk yang kompleks pada penjumlahan terbukti merupakan grup komutatif. Nah, yang kedua yaitu kompleks untuk perkalian. Yang pertama tertutup. Untuk tertutup itu Z1 kali Z2 elemen dari kompleks untuk setiap Z1, Z2 elemen dari C. Z1 kali Z2 akan dibuktikan A1 plus B1I dikalikan
dikalikan A2 plus B2I itu akan terjadi dikelompokkan A1 kali A2 plus B1 kali B2 plus A1 kali B2 plus A2 kali B1I elemen dari C itu memenuhi ya. Nah, untuk yang kedua yaitu inverse pada perkalian. Setiap Z sama dengan A plus B kali I elemen dari kompleks, terdapat Z inverse sehingga Z kali Z inverse sama dengan 1. Bukti, Z kali Z inverse sama dengan 1, Z kali Z inverse sama dengan 1 plus 0I, Z kali Z inverse sama dengan A plus BI kali A aksen plus B aksen itu dikalikan kayak gini, akan menghasilkan A aksen plus B aksen min B aksen plus A kali B aksen plus A aksen kali B dalam kurung I sama dengan 1 plus 0I. Maka A aksen min B aksen sama dengan I, A kali B aksen plus A aksen kali B sama dengan 0, itu dieliminasi akan untuk menghasilkan B aksennya, ya akan mengeliminasi B aksennya. Nah, ini akan kita kalikan, untuk ini dikalikan A, yang ini dikalikan B, akan menghasilkannya seperti ini. Kita eliminasikan dan akan menghasilkan bertemu A aksen menghasilkan A aksen sama dengan A per A kuadrat plus B kuadrat. Untuk yang kedua, kita substitusikan A aksennya ke dalam persamaan A aksen min B aksen sama dengan 1. A dikalikan, ini hasilnya A aksennya A per A kuadrat plus B kuadrat dalam kurung min B aksen sama dengan 1. Ini dikalikan menjadikan A kuadrat per A kuadrat plus B kuadrat min B kali B aksen sama dengan 1. Kita ketahui, kita masukkan 1, ini pindah ruas ke sini dan menghasilkan disebut di penyebutnya untuk disamakan, menghasilkan seperti ini. Nah, ini bisa menjadi B aksennya saja, yang untuk min B nya dipindahkan ruas menjadi dikalikan 1 per min B aksen, dan menghasilkan akhirnya menjadi B aksennya B min B per A kuadrat plus B kuadrat. Maka Z aksennya itu A aksen plus B aksen I sama dengan yang A aksennya kan hasilnya A per A kuadrat plus B kuadrat plus B aksennya menghasilkannya ini min B per A kuadrat plus B kuadrat I. Jadi, untuk setiap elemen selain 0 mempunyai identitas dan inverse pada operasi perkalian kompleks, bilangan kompleks memenuhi dan terbukti. Ini pada inverse juga memenuhi ya. Jadi, pada kesimpulan akhirnya, himpunan semua bilangan kompleks bersama operasi penjumlahan dan perkalian membentuk sebuah lapangan atau field. Kenapa? Karena ring komutatif memenuhi, dan untuk setiap elemen selain 0 mempunyai inverse juga memenuhi. Maka dari itu, untuk pembuktiannya ini berhasil memenuhi sebuah lapangan. Nah, teman-teman, tadi sudah habis pengerjaan soal dan pembahasannya untuk 2 soal tentang field atau lapangan pada aljabar abstrak 2. Maka dari itu pembahasan saya selesai sampai di sini saja. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.